kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan hukum syara dan hukum wahdi serta pembagiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum syara. Secara etimologi, kata hukum berarti mencegah atau memutuskan. Dan secara terminologi, hukum adalah kitab atau kalam Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Sedangkan syara berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pengetahuan tentang hukum syara merupakan hasil nyata dari pengetahuan tentang fikih dan usul fikih. Selanjutnya, pembagian hukum syara. Pembagian hukum syara terbagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wadi. Pembagian yang pertama, hukum taklifi, yaitu hukum yang menjelaskan tentang tautan atau perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Menurut para ulama, hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Wajib secara istilah adalah perintah yang harus dijalankan, di mana orang yang meninggalkannya, maka ia akan berdosa. Yang kedua, manjub. Secara bahasa berarti mad'u, atau yang diminta, atau yang dianjurkan. Secara istilahnya, berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syara, berarti tidak mencakup yang haram, makruh, mubah. Tidak secara ilzim, berarti tidak mencakup yang wajib. Yang ketiga ada haram. Secara bahasa, yaitu yang dihalangi atau yang dilarang. Sedangkan yang secara istilahnya berarti sesuatu yang dilarang oleh syari, berarti tidak mencakup yang wajib, mandub, dan mubah. Yang keempat ada makruh. Secara bahasa berarti yang dibenci, sedangkan yang secara istilahnya berarti sesuatu yang dilarang oleh syar'i, tetapi tidak secara ilzim untuk ditinggalkan. Yang kelima ada mubah. Mubah secara bahasa berarti yang diumumkan dan yang diizinkan. Sedangkan secara istilahnya adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan dan sendirinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wadi. Hukum wadi berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi yang berupa sebab, syarat, mani, penghalang dari suatu perbuatan dan hukum wadi. Ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut manusia untuk mengetahui sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi, dan penghalang-penghalang untuk melakukan hukum taklifi. Oleh sebab itu, hukum wadi terbagi kepada beberapa bagian, antara lain sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, fasad, batal, azimah, dan ruksah. Selanjutnya, pengertian sebab. Sebab secara bahasa dapat diartikan sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud. Sedangkan secara istilah, sebab yaitu sesuatu yang jelas dapat diukur yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat. Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum dengan adanya syarat, dan dengan tidak adanya syarat maka hukum tidak ada. Yang ketiga adalah mani. Mani ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab hukum sekalipun menurut syara telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi karena adanya mani yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Atau dengan kata lain, apabila terdapat hukum tidak akan ada atau sebab hukum menjadi batal sekalipun memenuhi syarat dan rukunnya. Yang keempat adalah azimah dan ruksah.
Jadi, azimah merupakan hukum yang ditetapkan semenjak semula tidak berlaku hanya untuk keadaan atau kasus atau orang tertentu dan bukan pula untuk tempat dan waktu tertentu. Dan yang dimaksud dengan rukhsah adalah hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Yang kelima, yaitu sah dan batal. Sah dapat diartikan lepas tanggung jawab di dunia atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Kemudian, lafal batal yang dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat, tidak memperbolehkan pahala. Jadi kesimpulan dari bab hukum syara dan hukum wadi serta pembagiannya adalah hukum syara ialah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syara terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi ialah sesuatu yang menurut suatu pekerjaan dan mukallaf atau menurut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumhur ulama usul fikih atau mutakalim ada 5 macam, yaitu ijab atau wajib, mandub atau sunnah, ibahah atau mubah, karohah atau makruh, dan tahrim atau haram. Hukum wadi ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang menurut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat, dan penghalang dari sesuatu yang lain. Bentuk-bentuk hukum wadi itu ada 5, yaitu sebab, syarat, mani atau penghalang, rukhsah atau keringanan, dan azimah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.